Berjumpa lagi bersama kami di channel Masalah Pajak. Kali ini kita akan coba bahas bagaimana cara menentukan DPP nilai lain. Karena pada Cortex kita harus menggunakan DPP nilai lain karena di sistem sudah 12%. Sementara kalau kita menggunakan DPP harga jual dengan PPN 12%, maka itu nanti akan besar nilainya. Nah, untuk mengakalinya kita harus menggunakan DPP nilai lain sehingga nanti PPN-nya tidak besar ya. Apakah tetap sama 11% sama 12% PPN-nya? Kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Iya, untuk mengisi PPN di Cortex atau membuat faktur pajak di Cortex, di sini ini adalah udah masuk ke tahap penulisan harga satuan ya. Disinilah harga satuannya 1351 351. Sementara di sini PPN-nya sudah 12%. Kalau kita menggunakan harga satuan ini menjadi DPP-nya, maka PPN-nya 12%. Padahal secara pelaksanaannya bukan 12% ya, ini hanya di sistem aja 12%. Untuk menyamakan PPN-nya, maka nilai PPN-nya, maka harus digunakan di sini nilai lain. Nah, untuk menentukan nilai lain ini, bagaimana caranya? Kita akan lihat di Excel ya. Di sini kita lihat yang warna kuning adalah DPP atau harga jual ya. Inilah harga jual. Biasanya kan harga jual itu langsung DPP ya. Itu waktu di e-faktur. Tapi di Cortex ini e-faktur. E-faktur lagi. E-faktur. Sementara ini adalah Cortex. Jadi ini ada perbedaannya ya. Ini e-faktur, ini Cortex. Kalau di e-faktur kita menggunakan DPP ini, harga jual langsung kita gunakan DPP dan PPN-nya adalah 11%. Di Cortex kita menggunakan DPP nilai lain dan PPN-nya 12%. Yang sering dipertanyakan wajib pajak, karena di sistem 12%, apakah tidak jadi lebih besar PPN-nya? Kita akan coba lihat, ini kan kita hapus ya. Di sini DPP ini seperti kalau di apa namanya? Di e-faktur, nilai jual ini langsung kita gunakan sebagai DPP. Tapi karena di Cortex kita harus mengubah. Jadi di sini kita harus ubah DPP nilai lain. Caranya harga jualnya 1216 216 itu langsung kita kalikan 11/12. Kelihatan ya. Jadi yang ini DPP ini dikali 11/12, kita enter. Inilah hasilnya DPP nilai lainnya. Kalau kita mau membuat faktur pajak, yang kita gunakan DPP nilai lain ini, jangan yang ini. Harus yang DPP nilai lainnya. Jadi kita harus gunakan DPP nilai lain. Nah, cara mendapatkannya kan harga jual dikali 11/12. Nah, inilah DPP-nya ya. Jadi nanti saat di sini kita ganti DPP nilai lain ya. Kita ambil misalnya ini 1238, 1238, 739, 739. Nah, inilah nilai DPP-nya. Jadi nanti PPN-nya akan dihitung berdasarkan DPP nilai lain ini, bukan berdasarkan harga jual. Harga jual 1351, tapi kalau DPP di faktur pajak kita gunakan 1238, DPP nilai lain ya. Dan PPN-nya 148648. Ini dikali 12% ya, bukan 11%. Tapi apakah sama? Nilainya kan 11 sama 12% itu udah beda. 11%, 12% itu harusnya beda ya. Tapi apakah sama? Kita akan lihat PPN-nya di sini. Yang ini adalah PPN 11%, 133784. Oke, kita akan lihat di sini PPN-nya berapa. Untuk mencari PPN-nya tentunya adalah DPP nilai lain dikali 12%. Ya, sebelumnya jangan lupa Bapak Ibu like dan berikan komentar yang terbaik dan berikan subscribe-nya ya.
Nah, ini setelah kita lihat di sini hasilnya adalah sama ya, 133.784 di PPN 11%, dan di PPN 12% juga sama, 133.784. Jadi, walaupun nilainya di sini 11% waktu e-faktur, sekarang 12% di Cortex, PPN-nya sama, 133.784, di sini juga 133.784. Sama ya. Kita akan coba lihat di contoh yang kedua ini. Langsung kita copy aja atau kita ulang lagi ya supaya semua bisa paham. DPP nilai lain langsung kita kalikan dengan 11/12. Bukan ya, bukan DPP nilai lain ya. DPP nilai lain dikali 12% maksudnya. Nilainya adalah 148. Ini kalau di pembulatan sama ya, 148.649. Di sini 148.649. Jadi artinya walaupun di e-faktur 11%, di Cortex 12%, nilai PPN-nya sama ya. PPN-nya beda, tapi nilai PPN-nya sama. Kalau PPN-nya kan 12%, di sini 11%. Tapi nilai PPN-nya sama. Kami ingatkan lagi, nilai PPN-nya sama. Tidak ada perbedaannya. Kenapa bisa berbeda? Karena itu tadi menggunakan DPP nilai lain. Sementara di e-faktur kita langsung menggunakan harga jual. Kalau di Cortex kita menggunakan DPP nilai lain. Caranya tadi kita sudah paham, harga jual dikali 11/12, itulah nilai DPP-nya. Nah, makanya di sini kita harus pilih DPP nilai lain ya. Di atas tadi kan di waktu kita buat ini ada pilihan DPP nilai lain. Dan di sini juga harus kita centang. Kalau tidak dicentang di sini, maka dia akan besar PPN-nya, 162. Ini langsung 12% jadi 162. Kalau kita tidak ubah di sini DPP nilai lain. Kita harus ubah di sini DPP nilai lainnya. Tadi berapa? 1238, 1238. Salah, 1238, 739. 8739. Nah, kalau seperti ini, walaupun di sini 12%, tapi nilai, sekali lagi nilai PPN-nya tetap sama dengan yang 11%. Oke, itu saja untuk kesempatan kali ini. Kalau Bapak Ibu bingung ini dapat dari mana, bisa Bapak Ibu lihat di video kami cara membuat faktur pajak keluaran. Nanti di situ sudah dibahas. Jangan lupa Bapak Ibu like dan subscribe ya, berikan komentar yang terbaik. Jumpa lagi di video kami berikutnya.